Albi dengan NIM 2407010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi metodologi pengembangan sistem dan pemrograman komputer. Saya merupakan anggota kelompok 6 yang waktu presentasi saya tidak dapat mengikuti presentasi sebagaimana mestinya dikarenakan alasan kesehatan. Di sini kita akan membahas metodologi pengembangan sistem. Apa sih metodologi itu? Metodologi merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan atau yang dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran melalui sebuah penelitian. Nah, sedangkan pengembangan sistem merupakan cara untuk menyusun sistem baru untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi pada sistem lama atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Jadi metodologi pengembangan sistem itu merupakan langkah-langkah atau cara kerja yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada pada sistem atau memperbaiki sistem yang udah ada. Gitu. Nah, metodologi pengembangan sistem ini itu ada satu metode yang populer, yaitu metode System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC ini itu merupakan sebuah siklus ya yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem gitu. Nah, di SDLC ini itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah planning. Di planning ini itu kita mengidentifikasi tujuan sistem ini tuh untuk apa. Yang kedua ada analisis. Nah, di sini itu biasanya analisis itu analisis kebutuhan ya. Nah, ini tuh kayak apa sih yang dibutuhin sama pengguna gitu di sistem ini. Yang ketiga ada desain. Nah, di sini tuh kita membuat cara kerja, rancangan sistem, dan juga kayak database, arsitektur, dan sebagainya. Kemudian ada implementasi ya. Untuk nomor yang keempat adalah implementasi. Di sini itu kayak tahapan-tahapan yang dari bawah ini tuh diimplementasikan di sini gitu, di tahapan ini. Ini tuh kayak contohnya kayak mengembangkan kode sistemnya yang sesuai dengan desain yang udah dirancang gitu. Yang kelima ada pengujian atau testing. Nah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dari awal ini tuh diuji di sini gitu, di tahapan ini. Di sini itu pengujiannya itu untuk memastikan apakah sistem ini itu terbebas dari bug atau dapat bekerja dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan tadi. Nah, yang kemudian ada penerapan atau deploy, tapi ini di gambarnya tuh gak ada gitu. Jadi kita bahas aja. Nah, di penerapan ini itu kayak kita tuh merilis sistemnya ini itu dan dapat digunakan oleh pengguna akhir gitu. Yang terakhir ada maintenance. Nah, di maintenance ini atau pemeliharaan, kita itu dapat memperbarui sesuai dengan kebutuhan baru atau perubahan teknologi tersendiri gitu. Dan kemudian ini di maintenance ini juga dapat memperbaiki masalah yang muncul setelah deploy tadi gitu. Berikut ada beberapa model pengembangan sistem. Yang pertama ada prototyping, yang kedua ada waterfall dan agile. Nah, untuk metode prototyping, prototyping ini adalah pendekatan System Development Life Cycle atau SDLC yang berfokus pada pembuatan prototype gitu sebagai bentuk awal dari program atau sistem yang akan dikembangkan tersebut gitu. Berikut adalah tahapan-tahapan metode prototyping. Nah, alurnya itu metode prototyping ini itu menegaskan untuk
kita tuh memenuhi semua kebutuhan. Semua metode juga sama, kita tuh harus memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna gitu. Berikut adalah tahapan metode prototyping. Untuk tahapan-tahapan metode prototyping ini itu benar-benar harus mewajibkan ya terpenuhinya semua kebutuhan yang klien atau pengguna inginkan gitu. Sebenarnya semua metode pengembangan sistem itu harus mengutamakan kebutuhan ya. Jadi tapi kalau untuk metode prototyping ini itu, jadi kita bisa loncat-loncat gitu. Kalau misalkan di salah satu tahap terus ada salah satu kebutuhan yang kurang ataupun nggak sesuai gitu, jadi kita bisa loncat ke tahapan sebelumnya gitu. Untuk selanjutnya ada metode waterfall. Nah, untuk metode waterfall itu merupakan metode dengan alur yang berurutan gitu, seperti air terjun yang airnya tuh terjun dari atas ke bawah gitu. Nah, jadi di metode ini itu kita tuh harus wajib menyelesaikan setiap tahap dengan cermat gitu. Jadi kita tuh nggak bisa bolak-balik kayak di metode prototyping gitu. Jadi kita tuh harus berurutan menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada di metode waterfall ini gitu. Kalaupun emang ada kesalahan di desain ataupun tahapan-tahapan sebelumnya, kita tuh wajib menyelesaikan dulu semua tahapannya. Nah, baru kalau misalkan udah, kita harus balik lagi ke awal gitu, ataupun ke yang sebelumnya. Selanjutnya adalah metode Agile. Metode Agile. Nah, metode ini itu merupakan metode yang paling fleksibel dan relatif cepat ya, dikarenakan setiap tahapan ini tuh bisa running bareng gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerjain itu, kita bisa udah mah cepet gitu. Terus ketambah lagi kan bisa running bareng. Kemudian kalau misalkan ada kesalahan itu benar-benar fleksibel ya, jadi kita tuh bisa loncat-loncat lagi kayak di metode prototyping gitu. Di metode Agile ini tuh jadi sama kayak metode prototype, jadi kita tuh bisa loncat-loncat juga gitu. Kalau misalkan ada masalah di maintenance, nanti kita bisa balik lagi ke tahapan desain ataupun tahapan-tahapan sebelumnya gitu. Nah, jadi di sini tuh metode Agile itu metode dengan fleksibilitas tinggi gitu kan ya. Selanjutnya ada pemrograman komputer gitu. Pemrograman komputer. Nah, pemrograman komputer ini itu merupakan cara kita berkomunikasi ya dengan komputer, karena yang kita tahu tuh kayak komputer tuh nggak bisa ngomong kayak kita gitu. Jadi makanya kita yang harus belajar gimana caranya kita ngomong sama komputer ini tuh. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau berkomunikasi dengan komputer yaitu kita harus memahami bahasa komputer itu sendiri gitu. Untuk slide selanjutnya yaitu konsep algoritma dan logika. Konsep logika dan algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma itu kayak rencana ya, langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah gitu, yang disusun sedemikian rupa secara sistematis juga untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Sedangkan logika merupakan kemampuan berpikir logis untuk menerapkan algoritma yang tadi gitu. Jadi, algoritma dan logika di pemrograman itu merupakan suatu komponen penting ya, yang benar-benar dasar banget yang harus ada untuk menghasilkan suatu program yang lebih efisien dan berjalan gitu.
Selanjutnya ada beberapa macam algoritma. Yang pertama ada algoritma deskriptif, yang kedua flowchart dan pseudocode. Selanjutnya untuk algoritma deskriptif. Untuk algoritma deskriptif ini itu merupakan langkah-langkah yang instruksinya itu dituangkan ke dalam kalimat deskriptif gitu. Berikut adalah contoh algoritma deskriptif. Selanjutnya ada algoritma flowchart. Nah, algoritma flowchart, di algoritma flowchart ini itu merupakan algoritma dengan diagram alir ya, mirip-mirip kayak diagram alir, cuman dituangkannya dalam bentuk dan simbol-simbol tertentu gitu, yang setiap simbolnya itu memiliki makna tersendiri. Nah, berikut adalah contoh penggunaan flowchart. Nah, ini tuh simbol-simbolnya memiliki arti masing-masing. Nah, simbol-simbolnya ini itu memiliki makna tersendiri gitu kalau di flowchart. Selanjutnya ada algoritma pseudocode. Algoritma pseudocode. Nah, algoritma pseudocode ini itu hampir mirip-mirip sama algoritma deskriptif. Kenapa? Karena algoritma pseudocode ini itu disusun dengan kalimat-kalimat deskriptif juga, namun menggunakan bahasa yang memiliki kemiripan dengan bahasa pemrograman gitu. Contohnya itu kayak gini gitu. Contoh ini merupakan contoh penggunaan algoritma pseudocode. Nah, di situ tuh kayak ada garis miring atau slash, itu tuh merupakan komentar kalau di bahasa pemrograman gitu. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini tuh sebagai modal ya, modal kita untuk bisa berkomunikasi dengan komputer gitu. Di sini itu kayak kita tuh menggunakan bahasa-bahasa komputer yang atau bahasa-bahasa yang dimengerti oleh komputer gitu untuk memberikan instruksi kepada komputer itu sendiri. Nah, di bahasa pemrograman ini itu terbagi menjadi 3 tingkatan ya. Tingkatan bahasa pemrograman. Nah, di bahasa pemrograman ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada machine language. Nah, machine language ini itu merupakan bahasa yang dimengerti atau benar-benar dimengerti oleh komputer, dikarenakan di dalamnya itu terdapat kode biner antara 0 dan 1 gitu, yang merupakan tingkatan dasar dari bahasa pemrograman itu sendiri. Contoh instruksinya itu 01101 seperti yang tertera pada materi. Untuk bahasa pemrograman ini itu benar-benar jarang sekali sampai tidak pernah digunakan oleh programmer karena bahasanya tuh sangat rumit gitu. Selanjutnya ada low level atau assembly language. Nah, untuk bahasa ini itu merupakan bahasa tingkat rendah ya di bahasa pemrograman. Nah, ini tuh merupakan bahasa yang mirip-mirip kayak machine language tadi, namun ini tuh agak sedikit mudah dipahami oleh manusia. Ini tuh jarang banget digunakan oleh programmer untuk membuat suatu program gitu, dikarenakan bahasanya yang rumit. Kemudian yang ketiga ada high level language. High level language ini itu merupakan bahasa tingkat tinggi di bahasa pemrograman yang bahasanya itu udah disederhanakan sedemikian rupa agar dapat dimengerti oleh manusia, dan rata-rata bahasanya itu menggunakan bahasa manusia gitu, kayak especially bahasa Inggris gitu. Nah, di sini itu ada contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu ada Pascal, C++, dan Python. Itu tuh bahasa pemrograman yang biasa kita pelajari di semester awal ini.
tinggi ini merupakan bahasa yang lebih sering digunakan oleh programmer untuk membuat suatu program dikarenakan tingkat fleksibilitas dan kemudahannya. Kemudian di sini ada bahasa pemrograman yang dipelajari. Yang pertama ada Pascal, C++, dan Python. Bahasa pemrograman Pascal. Bahasa pemrograman Pascal merupakan bahasa yang dirancang untuk mendukung pemrograman terstruktur gitu. Bahasa ini itu dikembangkan oleh Niklaus Wirth yang pada tahun 1970. Bahasa ini itu banyak sekali digunakan untuk pendidikan komputer gitu, dikarenakan sintaksnya yang sederhana dan mudah dipahami dan juga sangat terstruktur gitu ya sintaknya. Tapi yang saya dan teman-teman saya alami, saya tuh paling struggle di bahasa pemrograman Pascal ini gitu. Kegunaan bahasa Pascal. Bahasa Pascal ini tuh biasanya digunakan untuk pembelajaran ya, dikarenakan sintaknya yang sederhana dan juga terstruktur gitu. Jadi biasanya digunakan untuk pembelajaran dasar pemrograman. Kemudian untuk pondasi mempelajari bahasa lain. Nah, dikarenakan Pascal ini sudah terstruktur, jadi kita tuh dapat dengan mudah kita belajar bahasa lain juga gitu. Bahasa pemrograman C++. Nah, bahasa pemrograman C++ ini dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1980. Nah, bahasa pemrograman C++ ini itu merupakan pengembangan dari bahasa C. Selanjutnya adalah kegunaan bahasa C++. Di sini tulisannya C. Berikut adalah kegunaan bahasa C++. Nah, di bahasa C++ ini itu biasanya digunakan untuk membuat aplikasi dan software komputer. Contohnya kayak OS yang gitu, OS dan sebagainya. Kemudian untuk mengembangkan game sederhana gitu. Jadi kayak game-game sederhana itu biasanya pakai C++. Kemudian untuk mengembangkan bahasa lain gitu. Jadi ini tuh sama kayak Pascal, bisa dijadiin pondasi buat belajar bahasa lain. Oke. Ini merupakan contoh sintak C++ ini untuk program menghitung luas persegi panjang. Bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python ini tuh bahasa yang dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Nah, bahasa Python ini tuh merupakan bahasa paling mudah ya, paling mudah dipelajari, paling mudah dibaca dan terstruktur gitu. Berikut adalah kegunaan bahasa Python. Kegunaan bahasa Python. Yang pertama adalah untuk pengembangan web. Nah, biasanya itu kayak bahasa Python ini tuh sering banget digunain untuk merancang website ataupun aplikasi web. Dan yang kedua adalah untuk AI, dan yang ketiga untuk otomatisasi. Berikut adalah contoh sintak bahasa Python. Di sini adalah sintak untuk menghitung luas keliling persegi panjang. Gitu. Kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, untuk kesimpulannya, pemrograman komputer itu merupakan sebuah alat untuk mewujudkan apa desain yang telah kita buat di pengembangan sistem. Jadi, pemrograman dan pengembangan sistem itu merupakan suatu kesatuan yang sangat kuat dan gak bisa dipisahkan karena merupakan pondasi untuk sistem itu sendiri gitu. Alhamdulillah presentasi kali ini sudah selesai. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.